Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Sucialiska, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan tugas e-bisnis tentang bisnis plan, yaitu tentang keripik lumpia balado. Yang pertama yaitu di latar belakang. Di sini keripik lumpia balado merupakan salah satu variasi cemilan tradisional yang populer juga. Nah, makanan ini menggabungkan dua elemen utama, yaitu ada kulit lumpia yang renyah dan juga bumbu balado yang pedas dan gurih. Nah, kulit lumpia sendiri juga berasal dari Tiongkok yang biasanya digunakan untuk membuat lumpia basah atau lumpia goreng dengan berbagai isi seperti sayuran, daging, ataupun campuran keduanya. Nah, keripik lumpia balado juga bermula dari inovasi kuliner untuk menciptakan cemilan yang berbeda dan menarik juga. Kulit lumpia yang biasanya hanya digunakan sebagai pembungkus diolah menjadi keripik dengan cara digoreng hingga garing, kemudian diberi bumbu balado. Nah, inovasi ini tidak hanya mempertahankan kelezatan dan tekstur renyah dari kulit lumpia tersebut, tetapi juga menambahkan cita rasa pedas gurih khas balado dan juga menciptakan pengalaman rasa yang unik juga. Lalu selanjutnya ada tujuan. Di sini ada visi dan misinya, yaitu visinya memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan yang berbeda dan menarik juga. Di sini juga kami ingin menjadi salah satu makanan ringan yang paling disukai oleh masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik di pasar juga. Adapun di sini misinya yaitu kita menjaga konsistensi rasa dan tekstur produk, terus juga memanfaatkan bahan baku utama yaitu kulit lumpia. Nah, juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan ringan. Nah, selanjutnya yaitu membuat keripik lumpia balado menjadi makanan yang diterima oleh kalangan masyarakat sebagai cemilan yang lezat dan mudah dijumpai juga. Selanjutnya di sini ada diferensiasi produk. Nah, untuk membedakan produk keripik lumpia balado dari pesaing pasar yang sibuk juga, kami mengadopsi berbagai strategi diferensiasinya, yaitu kami fokus pada inovasi rasa dengan menciptakan varian yang unik dan memikat, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi seperti kulit lumpia yang tipis dan renyah, serta bumbu balado yang terbuat dari cabai merah pilihan dan bahan-bahan alami lainnya. Nah, terus juga kita kebersihan dan keamanan produk kami juga menjadi prioritas utama dengan memastikan proses produksi yang higienis dan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat juga. Kami juga menekankan pada desain kemasan yang menarik dan informatif, serta menceritakan asal-usul produk kami yang unik untuk membangun koneksi emosional dan dengan konsumen. Dengan pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif juga kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang memuaskan bagi setiap pelanggan ini juga. Adapun di sini peluang pasarnya, di mana keripik lumpia sangat populer dan disukai oleh masyarakat sehingga memiliki potensi pasar yang besar juga. Selain itu, modal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis keripik lumpia relatif kecil sehingga dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Nah, keripik lumpia juga dapat diolah dengan berbagai varian rasa seperti rasa balado sehingga dapat menarik minat konsumen yang berbeda-beda juga. Adapun di sini analisis pasarnya, yaitu yang pertama kekuatan, ada harga terjangkau, terus kualitasnya terjamin juga, terus praktis dan hemat. Terus yang kedua ada kelemahan. Nah, di sini adapun kelemahannya yaitu bahan bakunya mudah rusak. Jika penyimpanan lumpianya asal dan tidak ditaruh di tempatnya, maka itu akan menghasilkan bau yang tidak sedap juga. Terus adapun yang kedua yaitu variasi rasa bisa membuat konsumen bingung. Misalnya terlalu banyak bumbunya itu juga bisa berlebihan pedasnya juga gitu. Nah, terus di sini adapun peluangnya yaitu kondisi masyarakat yang konsumtif, di mana masyarakat juga mempermudah dalam memasarkan produk juga. Terus permintaan pasar yang meningkat, di mana keripik lumpia balado ini terus meningkat, membuat peluang bisnis yang menjanjikan juga. Nah, adapun ancaman, di mana jumlah kompetitor yang meningkat. Nah, karena ini olahan yang mudah, jadi pasti juga banyak orang-orang yang mau
melakukan bisnis ini. Nah, terus juga muncul produk baru yang lebih unggul. Misalkan variasi rasanya berbeda-beda juga. Selanjutnya yaitu ada target pasar. Yang pertama, kita menargetkan masyarakat umum. Nah, keripik lumpia juga dapat menarik minat masyarakat yang mencari makanan ringan dan snack yang berbeda-beda juga. Terus yang kedua, kita menargetkan mahasiswa atau pelajar, mereka yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi snack ringan dan memiliki kebiasaan juga dapat menjadi target pasar kami juga. Terus yang ketiga, keluarga, di mana keluarga yang memiliki anak-anak dapat menikmati keripik lumpia balado sebagai snack yang mudah dibawa dan disantap juga. Lalu ada proyeksi permintaan dan penawaran, di mana tahun pertama yaitu 2024 mendapatkan proyeksi dan permintaan sebesar 384 unit, di mana per minggu kita menghasilkan 8 pack. Lalu jika sebulan kita mendapatkan 32. Jika 32 dikali 12 kita mendapatkan 384 unit per tahunnya. Lalu adapun kenaikan 10% tiap tahunnya menjadikan 2025 mendapatkan 423 unit, lalu 2026 mendapatkan 465 unit, terus 2027 mendapatkan 511, lalu dan berikutnya juga. Adapun kenaikan 10%. Lalu ada asumsi proyeksi permintaan dan penawaran. Nah, asumsi yang digunakan dalam membuat proyeksi permintaan dan penawaran yaitu jumlah pelanggan yang akan mengkonsumsi keripik lumpia balado dalam seminggu sebesar 8 pack. Dengan demikian, jumlah produk dalam sebulan sebesar 32 pack, dan setiap tahunnya diprediksi akan ada kenaikan jumlah penjualan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Lalu ada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang dapat diterapkan untuk bisnis keripik lumpia balado itu melalui media sosial seperti membuat akun Instagram untuk bisnis keripik lumpia balado dan postingan foto produk yang menarik dan kreatif juga. Gunakan hashtag yang relevan dan tag orang-orang yang berpotensi menjadi pelanggan. Lalu juga dengan membuat grup WhatsApp untuk membagikan informasi tentang produk dan promo juga. Gunakan fitur WhatsApp bisnis untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan juga. Lalu bisa juga dengan ulasan dan rekomendasi seperti meminta ulasan pelanggan yang puas untuk memberikan ulasan positif dan merekomendasikan produk kepada teman dan keluarga juga. Lalu membuat program rekomendasi yang membagikan hadiah atau diskon kepada pelanggan yang merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, juga dengan mempromosikan produk kepada orang-orang sekitar saat berjumpa dengan mereka dari mulut ke mulut. Lalu juga membuat event promosi yang menarik dan berbeda seperti acara cicipi atau share untuk membangun kesadaran dan meningkatkan penjualan produknya. Selanjutnya itu ada proyeksi keuangan. Yang pertama ada biaya startup, yaitu di sini jenisnya ada kompor, yaitu memiliki satu buah kompor yaitu seharga 400.000. Terus gas harga 122.000 karena membeli tabungnya juga. Lalu di sini ada satu piring yaitu seharga 5.000. Lalu ada talenan seharga 20.000. Lalu ada gunting seharga 8.000. Lalu ada sendok seharga 5.000. Lalu ada wajan seharga 35.000. Lalu ada saringan seharga 10.000 dan spatula seharga 8.000. Lalu kita memakai minyak dalam sebulan itu 5 liter. Jadi harga minyak 1 liter itu 16.000. Jika dalam sebulan akan terkena 80.000. Lalu ada kulit lumpianya, kita memakai 160 lembar per bulannya, itu seharga 40.000. Lalu ada tepung terigu, kita memakai 500 gram dalam sebulan, yaitu seharga 7.000. Lalu ada air, kita memakai 1 liter dalam sebulan, yaitu seharga 5.000. Dan ada bumbu balado 1 pack, yaitu seharga 7.000. Lalu jika dijumlah semuanya itu menjadi Rp734.000. Lalu ada biaya tetap atau biaya tetap penyusutan alat, yaitu ada kompor, satu kompor seharga 400.000. Kompor umur ekonomisnya sekitar 2 tahun atau 720 hari, lama pakainya sehari. Jadi harga persatuannya
555,5. Lalu ada satu gas, yaitu harga barunya 122.000, umur ekonomisnya 30 hari atau sebulan, lama pakainya sehari. Harga persatuannya 733,3. Lalu ada satu piring, harga barunya 5.000, umur ekonomisnya 360 hari atau bisa 1 tahun, lama pakai 1 hari, dan harga persatuannya 13,8. Lalu ada satu talenan, harga barunya 20.000, umur ekonomisnya 1 tahun, lama pakai 1 hari, harga persatuannya 555,5. Lalu ada satu gunting, harga barunya 8.000, umur ekonomisnya 1 tahun, lama pakainya 1 hari, lalu harga persatuannya 22,2. Lalu ada satu buah sendok, harga barunya 5.000, umur ekonomisnya 1 tahun, lama pakainya 1 hari, dan harga persatuannya 13,8. Lalu ada satu wajan seharga 35.000, umur ekonomisnya 360 hari, lama pakainya 1 hari, harga persatuannya yaitu 97,2. Lalu ada satu buah saringan, harga barunya 10.000, umur ekonomisnya 360 hari atau 1 tahun, lama pakai 1 hari. Lalu harga persatuannya itu ada 27,7. Lalu yang terakhir ada satu buah spatula, harga barunya 8.000, umur ekonomisnya 360 hari atau 1 tahun, lama pakai 1 hari. Lalu harga persatuannya 22,2. Jika di total, yaitu total biaya penyusutannya yaitu menjadi 2.040,7. Selanjutnya yaitu ada total biaya tetap. Di sini yaitu jenis biayanya ada biaya penyusutan, promosi, dan gaji. Dimana penyusutan tadi sudah dihitung, itu sebesar 20.040,7, biaya promosinya sebesar 60.000, lalu biaya gajinya sebesar 100.000. Jika dijumlah menjadi 162.040,7. Lalu ada biaya variabel, yaitu biaya bahan, yaitu di sini ada minyak sebesar 5 liter per bulan, harga 1 liternya 16.000. Jika di total maka menjadi 80.000. Lalu ada kulit lumpia 160 lembar untuk sebulan, itu harga satuannya 250. Jika di total menjadi 40.000. Lalu ada tepung terigu selama sebulan memerlukan 500 gram, harga satuannya 7.000. Lalu ada air untuk keperluan sebulan itu 1 liter, itu harga satuannya 6.000. Lalu ada bumbu balado 1 pack seharga 7.000. Lalu jika dijumlah biaya variabelnya menjadi 140.000 rupiah. Lalu ada biaya variabel dibagi per pack itu 32 per bulan. 140 dibagi 32 menjadi 4.375. Lalu ada proyeksi rugi laba per minggu. Yang di sini minggu pertamanya menghasilkan 8 pack, itu menjadi 40.000. Yang 1 packnya seharga 5.000. Lalu minggu kedua juga mendapatkan 8 pack. Begitupun minggu-minggu berikutnya. Lalu jika dijumlahkan menjadi 320.000 untuk pendapatan sebulan. Lalu jika setahun menjadi 3.840.000. Lalu ada proyeksi laba rugi, yaitu di sini ada total pendapatan per bulannya tadi 320.000. Lalu profit per bulannya 17.959,3. Lalu di sini ada proyeksi laba rugi, itemnya yaitu ada total pendapatan per bulan sebesar 320.000. Lalu ada profit per bulannya, total pendapatan per bulan dikurang total biaya tetap, lalu dikurang dengan total biaya variabel dikali total penjualan dalam unit menjadi 17.959,3. Lalu ada break even point-nya menjadi 259,2. Lalu ada payback period-nya sebesar 40,8.
Itu di sini ada profit per bulan, di mana rumusnya total pendapatan per bulan dikurang dengan total biaya tetap, itu dikurang dengan jumlah dari total biaya variabel dikali total penjualan dalam unit menjadi 320.000 dikurang 162.040,7 dikurang dengan 4.375 dikali dengan 32, lalu hasilnya menjadi 157.959,3 dikurang dengan 140.000 menjadi 17.999,3. Lalu ada break even point-nya, yaitu rumusnya total biaya tetap dibagi dengan rata-rata harga per pack dikurang biaya variabel menjadi 162.040,7 dibagi dengan 5.000 dikurang 4.375 menjadi 162.040,7 dibagi dengan 625 perak menjadi 259,2. Lalu ada payback period dengan rumus total biaya startup dibagi dengan profit menjadi 734.000 dibagi 17.959,3 menjadi hasilnya 40,8. Ada NPV, perhitungan net present value. Di sini tahun pertama yaitu 2024 memproyeksi 384 pack, yaitu rata-rata pendapatan per transaksinya seharga 5.000. Jika dikali 384 dikali 5.000 menjadi arus kas masuknya yaitu pendapatannya menjadi 1.920.000. Lalu tahun kedua yaitu 2025 proyeksinya 423 dikali dengan 5.000 menjadi 2.115.000 rupiah. Lalu tahun ketiga 2026 menghasilkan proyeksi 465 pack dikali dengan 5.000 harga transaksi, yaitu pendapatannya menjadi 2.325.000. Lalu tahun keempat tahun 2027 memproyeksi sebesar 511 pack dikali dengan 5.000 harga transaksi menjadi pendapatannya 2.555.000 rupiah. Lalu tahun kelima 2028 memproyeksi 562 pack dikali 5.000 dengan harga transaksi dan arus kas yang masuknya menjadi 2.810.000. Analisis resiko bisnis, yaitu yang pertama persaingan usaha. Perlu kita fokuskan pada inovasi produk dengan menciptakan rasa dan kualitas yang unggul untuk menghadapi persaingan usaha tersebut. Lalu yang kedua ada perubahan kebutuhan konsumen. Penting juga untuk terus melakukan riset pasar agar memahami tren konsumen secara mendalam juga. Lalu ada kenaikan biaya operasional, itu perlu kita menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang stabil juga. Berikutnya ada lampiran foto produk atau contoh produknya di sini. Sekian dari diri saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.